Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Soli Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah doakan semoga Soli Solihah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Nah, kali ini bersama dengan Ustazah Wulan, kita akan melanjutkan Sirah Nabawiyah Muhammad Teladanku. Kali ini Ustazah akan bercerita kisah Muhammad ketika sedang mengembalakan kambing dan tentang gadis tunangan. Soli Solihah, Muhammad di masa remajanya beliau mengembala kambing. Beliau bercerita dengan sahabat-sahabatnya. Musa diutus, dia mengembala kambing. Daud diutus, dia mengembala kambing. Aku diutus juga mengembala kambing, keluargaku di Ajiat. Nah, Soli Solihah, ketika Muhammad sedang mengembala kambing, beliau selalu menerawang. Beliau bertanya-tanya dalam pikirannya, siapa yang menciptakan bintang-bintang yang bergemerlap? Siapa yang menciptakan udara yang bisa kuhirup? Siapa yang membuat jantungku selalu berdetak? Siapa yang membuat matahari mengejar bulan dan bulan mengejar matahari? Ada ribuan pertanyaan seperti itu yang ada di dalam pikirannya Muhammad. Nah, karena beliau sibuk memikirkan hal-hal tersebut, sehingga beliau pun akhlaknya selalu terjaga dari perbuatan maksiat. Pada kala itu, masyarakat Mekah banyak sekali yang melakukan perbuatan maksiat. Ada yang menyembah patung, bertawaf tanpa mengenakan busana, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, mabuk, dan masih banyak perbuatan maksiat lain yang sering dilakukan oleh penduduk Mekah. Nah, pada suatu ketika Muhammad pernah mempunyai keinginan. Beliau ingin melihat pesta yang ada dalam pernikahan orang-orang Mekah. Nah, beliau berpesan kepada sahabatnya, tolong jaga kambing-kambingku. Nah, sahabatnya menjawab, ya Muhammad, ini memang waktunya engkau bersenang-senang. Silahkan kamu pergi ke Mekah untuk bersenang-senang. Nah, itu kata teman beliau. Selama ini kamu selalu berada di dalam padang gembala seperti orang pertapa saja. Nah, pada saat itu mendapat kesempatan dari temannya, Muhammad pun pergi ke Mekah untuk melihat pesta pernikahan yang penuh dengan hiburan dan musik. Nah, ketika Muhammad sedang berjalan, beliau sudah melihat rumah yang sedang mengadakan pesta. Tetapi pada saat beliau melangkahkan kakinya ingin pergi ke tempat tersebut, tiba-tiba beliau diserang keletihan yang sangat luar biasa. Beliau ketika itu bersandar di sebuah dinding, kemudian tidur terlelap hingga keesokan paginya. Nah, hari berikutnya beliau berniat melakukan hal yang sama. Beliau ingin melihat pertunjukan di pesta pernikahan. Ketika beliau sedang berjalan, belum sampai di tempat tujuan, tiba-tiba beliau mendengar ada lantunan musik yang turun dari langit yang sangat indah. Musik ini jauh lebih indah daripada musik yang ada di dunia ini. Nah, beliau pun terbuai dan akhirnya terlelap tidur lagi sampai keesokan harinya, tanpa sempat melihat hiburan musik yang ada di Mekah. Nah, semenjak peristiwa itu, Nabi Muhammad tidak punya keinginan lagi untuk melihat pertunjukan musik di Mekah. Nah, beliau untuk menjaga hal-hal yang kurang baik supaya terhindar dari perbuatan maksiat yang sering dilakukan oleh pemuda Mekah pada saat itu, akhirnya beliau pun memutuskan untuk menikahi seorang gadis. Nah, kira-kira siapa ya yang gadis yang akan dinikahi oleh Muhammad? Nah, ada suatu ahli sejarah yang menceritakan kisah ini.
tetapi tidak ditemukan pada ahli sejarah yang lain. Pada suatu ketika Muhammad sedang melakukan tawaf di Ka'bah. Beliau melihat ada seorang gadis bernama Daba'ah bin Amir. Gadis ini juga sedang melakukan tawaf. Gadis ini terlihat anggun dengan pakaian yang bersih dan sopan. Beliau pun merasa tertarik, kemudian berniat ingin meminang gadis tersebut. Tanpa disangka, ternyata Daba'ah juga memiliki perasaan suka kepada Muhammad. Nah, akhirnya kedua keluarga pun bersepakat untuk menikahkan Muhammad dengan Daba'ah dalam waktu dekat. Tetapi lagi-lagi Allah selalu menjaga Muhammad dari orang-orang yang kurang layak. Ketika itu pernikahan pun tidak terjadi. Kok bisa ya? Kenapa ya kok sampai tidak terjadi? Nah, ternyata pada suatu ketika Nabi Muhammad melihat Daba'ah sedang melakukan tawaf, ternyata Daba'ah itu melantunkan syair-syair yang kurang layak didengar, syair-syair yang sering diucapkan oleh remaja pada waktu itu. Mendengar syair-syair tersebut, seketika itu Muhammad langsung memutuskan niat untuk menikahi Daba'ah. Mendengar ucapan Muhammad, Daba'ah pun merasa terkejut. Kemudian tanpa disangka ternyata syair-syair yang diucapkan itu terdengar menjijikkan di telinganya Muhammad. Nah, saat itu Daba'ah jatuh sakit, kemudian meninggal. Nah, ternyata Allah sudah menyiapkan seorang perempuan yang akan menjadi istrinya Muhammad. Kira-kira siapa ya perempuan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istrinya Muhammad? Penasaran kan? Nah, silakan sholih-sholihah mengikuti sirah nabawiyah Muhammad teladanku di hari berikutnya. Nah, demikian tadi yang bisa Ustadzah Wulan sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Selamat menunggu berbuka puasa. Ustadzah akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.